Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka carilah tempat tinggal di dalam neraka. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ikhwana fid din, azakumullah. Saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Al-Falah, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat yang dimuliakan Allah. Bila kejujuran sudah semakin langka, maka kebohonganlah yang akan merajalela. Dan dari sinilah awal pangkal bencana. Bila kejujuran sudah semakin terkikis habis, maka kedustaanlah yang laris manis. Hoax, berita bohong, membuat hati semakin miris. Saudara-saudara, kejujuran bukan hanya diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tapi juga diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 119 yang kita bacakan tadi, Allah menghimbau, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada Rasul, jujur kepada keluarga, jujur kepada masyarakat, dan jujur kepada bangsa dan negara. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, alaikum bisidqi, diwajibkan kepadamu berbuat jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itulah yang akan membawamu kepada kebaikan. Selanjutnya, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itulah yang menghantarkanmu ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kedustaan bukan hanya dibenci oleh Allah, tapi juga dibenci oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya, supaya kita tidak terjatuh ke dalam kedustaan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi, penghargaan yang sangat tinggi terhadap orang-orang yang jujur. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Bila seseorang sudah berbuat jujur dan menghiasi dirinya dengan kejujuran, tiada hari tanpa kejujuran, sampai Allah menulisnya bersama orang-orang yang siddiqan, artinya orang-orang yang sangat jujur. Masya Allah, saudara-saudara, tidak banyak orang yang bergelar siddiq di bawah kolong langit ini. Satu-satunya yang bergelar siddiq adalah Abu Bakar radhiyallahu an, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah penghargaan, inilah predikat yang diberikan Allah kepada orang yang jujur. Tidak banggakah kita dikelompokkan bersama Abu Bakar As-Siddiq? Tidak banggakah kita dikelompokkan bersama as-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam? Inilah kedudukan yang disampaikan oleh Nabi yang diperuntukkan kepada orang yang jujur.
Sebaliknya, sebagaimana yang kita katakan tadi, bukan hanya Allah membenci orang yang dusta, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mencela terhadap orang yang pendusta. Berdusta kepada diri sendiri, mendustai Allah dan Rasulnya, mendustai keluarga, mendustai masyarakat, dan mendustai, membohongi, mencurangi bangsa dan negara sendiri. Apa kata Nabi? Wa iyyakum wal kadhiba. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap dusta, terhadap bohong, curang. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu membawa dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dosa itulah yang akan menendang diri kita, yang akan menyeret diri kita ke lembah, ke liang neraka yang sangat panas. Tidak takutkah kita, saudara-saudara, dengan kedustaan ini yang laris manis pada hari ini? Bahkan pada hari ini kita susah membedakan mana berita yang benar, mana berita yang dusta. Yang benar sepertinya bohong, yang bohong sepertinya benar. Benarlah apa yang dikatakan Nabi, tidak akan terjadi kiamat sebelum datang gelombang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Gelap gulita, jangankan membedakan yang hijau dengan yang biru, membedakan yang hitam dengan putih tidak bisa, saudara-saudara. Inilah keadaan kita sekarang. Kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang benar sepertinya salah, yang salah sepertinya benar. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban." Dan bila seseorang sudah mulai berdusta, menghiasi dirinya dengan kebohongan, tiada hari tanpa kecurangan, sampai Allah menulisnya sebagai seorang pendusta. Sebagai seorang pendusta, dapatlah satu tanda di antara tanda-tanda orang munafik. Karena masih hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. 1, idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Apabila berjanji mungkir, ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Apabila diberikan kepercayaan, amanah, lalu dia mengkhianatinya. Dan disinilah persimpangan jalan kita Ahlus Sunnah dengan Syiah. Bagi Ahlus Sunnah, kedustaan adalah tanda-tanda munafik. Tapi bagi Syiah, kedustaan adalah ibadah. Ini yang mereka sebut dengan taqiyah. Tiada hari tanpa kedustaan bagi mereka. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang yang beriman, jangan kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara-saudara, di samping kedustaan-kedustaan yang sudah kita sebutkan tadi,
yang lebih besar dosanya adalah mendustakan Allah dan Rasul, membuat kedustaan atas nama Allah dan Rasul. Seperti banyak kita dengar berita-berita bohong tapi mengatasnamakan Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tapi tidak pernah dikatakan Rasul seperti itu. Maka hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu itu adalah hoak atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluarkan warning, semacam peringatan dalam berbagai riwayat. Antara lain, Nabi mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka carilah tempat tinggal di dalam neraka. Di riwayat yang lain, "Man taqawwala ma lam aqul." Barang siapa yang mengatakan apa yang tidak pernah kukatakan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Carilah tempat tinggal di dalam neraka. Demikian penekanan Rasulullah, demikian warning, peringatan Rasulullah supaya kita jangan berdusta atas nama beliau. Maka ketika kita mendapat WA, mendapat kiriman, jangan cepat di-share lagi kepada yang lain. Periksa terlebih dulu, benar nggak ini hadis Nabi. Di antara contoh yang populer pada bulan Muharram ini, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah pengganti beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau demikian, Abu Bakar perampok, Umar pencoleng, Utsman tidak benar, yang benar adalah Ali. Ini hadis maudhu', gacoannya orang Syiah, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpesan siapa khalifah akan menggantikan beliau. Lalu kemudian dalam peristiwa Karbala terjadilah dua keyakinan yang membuahkan dua keyakinan yang saling kontradiksi. Pertama mengatakan bahwa Karbala itu adalah hari sial, Muharram bulan sial, makanya usaha jangan dibuka bulan Muharram, menikah jangan di bulan Muharram, pindah rumah jangan bulan Muharram, nanti sial seperti sialnya Al-Husain yang tewas secara mengenaskan di padang Karbala. Sebaliknya ada lagi keyakinan bagi orang yang tidak senang kepada Al-Husain, bergembira dengan tewasnya Al-Husain, lalu mereka mengatakan Muharram adalah bulan keberuntungan, buka usaha lebih bagus bulan Muharram, pindah rumah, menikah, mau mantu, bagus bulan Muharram, ada keberuntungannya. Bahkan lahir lagi hadis yang mengatakan siapa yang melapangkan keluarganya di bulan Muharram, maka Allah akan lapangkan hidupnya di bulan itu. Siapa yang bercela di bulan Muharram, maka Allah berjamin tidak akan sakit mata di bulan itu. Semuanya ini adalah hoak, semuanya adalah hadis maudhu', tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Banyak sekali saudara-saudara hadis-hadis palsu yang perlu kita waspadai, belum lagi menyangkut dengan Rajab, menyangkut dengan Ramadan dan lainnya. Makanya kita harus belajar ulumul hadis untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hoak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim.